Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu. Bertemu lagi bersama Ibu di pembelajaran hari ini ya. Oke, nah seperti biasa sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Oke, halo anak-anak Ibu, apa kabar? Baik. Iya, Ibu harap semuanya sehat selalu ya, dan dapat menjaga kesehatannya. Apalagi di masa sekarang ini, kalian harus tetap menjaga kesehatan. Dan apabila kalian suatu hari perlu keluar rumah, maka jangan lupa kalian menggunakan masker dan juga hindari kerumunan dan jaga jarak. Oke? Iya. Nah, anak-anak Ibu udah semangat untuk belajar hari ini? Sudah. Ya, harus semangat ya, karena belajar itu dapat meningkatkan ilmu pengetahuan kita dan juga mampu menjadikan kita sebagai orang yang bermanfaat. Oke. Nah, sebelum belajar, alangkah baiknya kita siapkan terlebih dahulu alat-alat yang akan digunakan untuk belajar. Alat-alat apa saja ya, Bu? Iya, seperti biasa, buku catatan, pensil, pulpen, dan juga buku-buku lain yang mendukung pelajaran hari ini ya. Oke, nah sekarang Ibu mau nanya, kita kira-kira sekarang mau belajar apa ya? IPS, Bu. Betul, kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan sosial. Oke, nah nanti kalian akan belajar mengenai latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Karena pada tahun yang lalu yang sudah lampau, dulu Indonesia pernah didatangi oleh bangsa-bangsa lain ke sini. Dan kita di sini akan mencari tahu apa maksud kedatangannya. Oke, dan nanti juga kita mampu untuk menyimpulkan apa sih alasan kenapa bangsa-bangsa Eropa itu datang ke sini. Oke, nah selain itu juga nanti anak-anak Ibu di sini harus bernyanyi. Bu, bernyanyi apa? Nanti ya, Ibu akan kasih tahu kita akan bernyanyi apa, tapi syaratnya kalian harus bernyanyi dengan semangat, dengan percaya diri. Oke? Iya. Nah, untuk yang selanjutnya juga nanti kalian akan berkelompok untuk mengklasifikasikan apa sih dampak positif dan dampak negatif kedatangan bangsa-bangsa Eropa ini ke Indonesia. Nah, nanti juga kalian mampu untuk mengetahui keseluruhan kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Siap? Siap, Bu. Iya, harus semangat ya. Nah, sekarang kita akan bernyanyi. Nyanyinya lagu apa ya? Oke, kita akan bernyanyi yaitu lagu Maju Tak Gentar. Kalian tahu kan lagu itu? Iya, Ibu tahu, kalian pasti tahu tentang lagu itu ya. Kalian harus bernyanyi dengan semangat ya. Yuk kita nyanyi. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang.
Untuk mengefektifkan waktu, sekarang kita langsung saja menonton video mengenai peristiwa kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Nah, anak-anak simak dengan baik-baik dan jangan lupa mikrofonnya dimatikan ya. Aku akan membahas tentang kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Dimulai pada tahun 1500-an, Indonesia kedatangan bangsa-bangsa dari Eropa melalui jalur laut. Mereka yang pernah datang dan menduduki Indonesia diantaranya Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Tapi jauh sebelum itu, ada banyak hal yang melatar belakangi kenapa bangsa-bangsa Eropa datang ke Indonesia. Yang pertama, adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada masa Renaissance, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. Salah satunya adalah teori heliosentris yang dikemukakan oleh Kopernikus. Teori heliosentris menyatakan bahwa bumi dan planet-planet mengelilingi matahari, dan bumi itu tidak datar, melainkan bulat. Yang kedua, adanya revolusi industri, di mana penemuan mesin uap untuk kapal memudahkan bangsa Eropa melakukan perjalanan. Yang ketiga, Konstantinopel sebagai ibu kota Kekaisaran Romawi berhasil dikuasai oleh Kekaisaran Turki Utsmani. Pada tahun 1453, Kekaisaran Turki Utsmani yang dipimpin oleh Sultan Muhammad II berhasil merebut wilayah kekuasaan Konstantinopel dari Kekaisaran Romawi dan menutup jalur perdagangan. Hal ini menyebabkan pedagang dari Eropa tidak bisa lagi mendapatkan rempah-rempah. Mereka pun mulai mencari rempah-rempah ke benua lain, salah satunya Indonesia dan negara-negara lain di benua Asia. Yang keempat, adanya motivasi 3G, Gold, Glory, Gospel. Melihat kekayaan alam Indonesia, bangsa Eropa yang awalnya datang hanya untuk mencari rempah-rempah, akhirnya memiliki tujuan lain, yaitu untuk mencari 3G. Gold yang berarti kekayaan, Glory yang berarti kejayaan, Gospel yang berarti memperluas ajaran Nasrani. Nah, kita akan kembali membahas bangsa-bangsa Eropa mana saja yang pernah datang ke Indonesia. Seperti yang sudah disebutkan, mereka adalah bangsa Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Pertama, kita akan membahas tentang bangsa Portugis dan Spanyol terlebih dahulu ya. Dibandingkan dengan bangsa Eropa lainnya, Portugis dan Spanyol adalah dua bangsa yang paling maju. Mereka memiliki armada yang kuat, teknologi navigasi, dan perlengkapan kapal yang paling canggih di masanya. Ketika keduanya berniat melakukan ekspedisi penjelajahan samudra, dibuatlah perjanjian Tordesillas pada 4 Juni 1474 atas usul pendeta Alexander VI. Tujuannya agar tidak terjadi bentrokan di antara dua bangsa besar ini. Isi perjanjian Tordesillas adalah pembagian arah pelayaran, di mana Portugis memiliki hak untuk berdagang dan berlayar ke arah timur, dan Spanyol memiliki hak untuk berdagang dan berlayar ke arah barat. Portugis mulai melakukan ekspedisi pada tahun 1487 ke arah timur. Kemudian mereka sampai di Maluku, tepatnya di Ternate pada tahun 1512. Kedatangan mereka disambut baik oleh kerajaan Ternate, karena Ternate membutuhkan bantuan Portugis untuk melawan kerajaan Tidore. Ternate pun mengizinkan Portugis untuk membangun sebuah benteng bernama Benteng Sao Paulo. Sedangkan Spanyol memulai ekspedisinya pada tahun 1492 ke arah barat.
Kemudian, mereka sampai di Filipina pada tahun 1521. Kedatangan mereka disambut baik, namun Fernando de Magellan yang saat itu memimpin ekspedisi terbunuh karena terjadi peperangan di Filipina. Mereka pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan, dan sampailah mereka di Maluku, tepatnya di Tidore. Kedatangan bangsa Spanyol disambut baik oleh masyarakat Tidore. Mereka yang tengah berselisih dengan Ternate menjadikan Spanyol sebagai sekutu untuk mengalahkan Ternate. Kedatangan Spanyol menjadi ancaman bagi Portugis, sebab saat itu Portugis sudah berhasil memonopoli perdagangan di Maluku. Portugis dan Spanyol pun bersaing dengan memanfaatkan permusuhan kerajaan lokal. Selain itu, Portugis dan Spanyol saling tuduh mengenai perebutan rute perjalanan yang sebelumnya sudah disepakati melalui perjanjian Tordesillas. Perseteruan terus berlanjut hingga pada tahun 1529 perseteruan tersebut diselesaikan dengan diadakannya perjanjian Saragossa. Isi perjanjian Saragossa adalah pembagian bumi menjadi dua pengaruh dan kekuasaan, di mana bangsa Portugis memiliki wilayah kekuasaan dari Brazil ke arah timur sampai dengan Kepulauan Maluku, dan Spanyol memiliki wilayah kekuasaan dari Meksiko ke arah barat sampai dengan Kepulauan Filipina. Karena perjanjian Saragossa inilah teori heliosentris milik Kopernikus dibenarkan, bahwa bumi itu bulat, bukan datar. Bangsa Eropa yang ketiga adalah Inggris. Inggris melakukan perjalanan samudra pada tahun 1577. Inggris mengikuti rute perjalanan Spanyol ke arah barat dan tiba di Ternate pada tahun 1579. Bangsa Inggris memborong rempah-rempah dari masyarakat Maluku. Kemudian, Inggris kembali melakukan ekspedisi yang kedua. Sebelum sampai ke Indonesia, Inggris berhasil menguasai India dan mendirikan EIC, East India Company, sebuah perusahaan dagang milik Inggris. Pada tahun 1628, Inggris sampai di Indonesia dan berhasil menjalin kerjasama yang baik dengan Kerajaan Banten. Banten mengizinkan Inggris mendirikan pangkalan dagang dan benteng. Bangsa Eropa terakhir yang datang ke Indonesia adalah Belanda. Keberhasilan Portugis dan Spanyol dalam melakukan ekspedisi mendorong bangsa Belanda untuk melakukan hal yang sama. Pada tahun 1595, Belanda melakukan ekspedisi melalui rute timur. Tepatnya pada tanggal 23 Juni 1596, kapal Belanda berhasil mendarat di Pelabuhan Banten. Saat itu, ekspedisi Belanda dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Namun, Belanda diusir oleh penduduk pesisir Banten karena mereka bersikap kasar dan sombong. Selanjutnya pada tahun 1598, bangsa Belanda kembali mendatangi Banten. Kali ini kedatangannya diterima oleh masyarakat. Belanda pun berhasil menguasai perdagangan. Mereka mendirikan perusahaan dagangnya di Indonesia yang diberi nama VOC pada tahun 1602. Kemudian pada tahun 1605, VOC menyerang benteng Portugis di Maluku. Portugis pun terpaksa mundur ke Timor Leste. Kemenangan Belanda atas Portugis inilah yang menjadi jalan masuknya penjajahan kolonialisme di Indonesia selama 3,5 abad. Sekian video sejarah kali ini. Semoga ilmu yang aku sampaikan bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Nah, sekarang sudah tahu peristiwa kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Sudah, Bu.
Apa saja yang bisa kalian tangkap dari video yang tadi? Ya, benar ya. Nah, sekarang apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai video yang tadi? Tidak, Bu. Jika tidak ada, Ibu akan bertanya kepada kalian mengenai video yang tadi sudah ditayangkan. Pertanyaannya itu, apa faktor yang melatar belakangi bangsa-bangsa Eropa melakukan penjajahan di Indonesia? Siapa yang bisa? Bu. Ya, Indonesia itu punya 3G. Yang pertama itu gold. Nah, adanya keinginan untuk mencari kekayaan. Yang kedua itu gospel, adanya keinginan untuk menyebar ke agama. Dan yang ketiga itu ada glory, rasa ingin menguasai kejayaan. Nah, Indonesia juga termasuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cukup pesat. Ya, oke anak-anak, sekarang semuanya berarti sudah pada paham ya. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Nah, nanti kalian disuruh untuk membuat grup WhatsApp 4 orang beranggotakan 4 orang. Boleh nanti minta tolong ke mama atau ke kakaknya masing-masing untuk membuat grup WhatsApp tersebut. Oke, kemudian nanti kalian akan mendiskusikan mengenai bacaan teks mengenai peristiwa datangnya bangsa Eropa ke Indonesia. Lalu Ibu nanti akan mengirimkan LKPD atau tugasnya melalui grup WhatsApp kelas kita. Jika sudah terima, perhatikan terlebih dahulu Ibu akan menjelaskan tugasnya seperti apa sebelum kalian mengerjakannya. Di LKPD itu nanti kalian isi nama kelompok, terus kelasnya jangan lupa. Yang pertama itu diskusikan dan buatlah peta pikiran teks bacaan yang telah dibaca. Dan yang kedua itu lengkapi soal di bawah ini menurut hasil diskusi kelompok. Nah, di situ ada mengenai kedatangan bangsa Portugis di Indonesia. Nah, ada tahun kedatangan. Nah, tahun kedatangan bangsa Portugis di Indonesia itu pada tahun berapa, tempatnya atau daerahnya itu di mana, terus tujuan bangsa Portugis datang ke Indonesia itu apa, terus peristiwa-peristiwa penting yang terjadi itu seperti apa, dijelaskan, dan reaksi masyarakatnya itu setelah kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia itu seperti apa. Nah, selanjutnya bawahnya itu sama seperti yang Ibu jelaskan. Apakah sudah paham semuanya? Paham, Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan boleh tanyakan ke Ibu. Ya, sekarang silahkan kerjakan. Ibu kasih waktu 15 menit untuk mendiskusikan tugasnya secara bersama dengan kelompoknya melalui grup WhatsApp yang sudah dibuat. Walaupun berkelompok, tapi kalian harus mempunyai catatannya masing-masing ya. Jika sudah selesai mengerjakannya, boleh kalian mengirim tugasnya atau LKPD-nya ke nomor WA Ibu secara perwakilan kelompok ya. Siap, Bu. Jadi, hasil diskusi kelompok kecil tadi, apa yang dapat kalian temukan? Banyak, Bu. Ada tidak dampak negatif dan dampak positifnya? Ada. Benar ya, dampak positifnya itu bangsa Eropa itu meninggalkan banyak bangunan, terus masih banyak yang lainnya. Dan dampak negatifnya itu masyarakat di Indonesia itu merasa dengan adanya penjajahan bangsa Eropa ke Indonesia ini, bangsa Indonesia ini, masyarakat Indonesia ini merasa menderita. Nah, itu dampak negatifnya. Ya, sekarang Ibu mau setiap perwakilan kelompok untuk melaporkan hasil diskusinya yang telah tadi dikerjakan bersama-sama. Ya, hasil diskusi setiap kelompok ini sudah pada bagus dan sudah pada lengkap ya. Jadi benar ya, yang dilaporkan pada semua kelompok tadi bahwa bangsa-bangsa Eropa ini menjajah Indonesia karena bangsa Indonesia mempunyai banyak rempah-rempah, yaitu yang tadi yang sudah dijelaskan, seperti Indonesia itu mempunyai 3G, yaitu yang pertama itu gold,
gospel, dan glory, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, pembelajaran akan dilanjutkan oleh Ibu Amel. Anak-anak, tadi kita belajar apa? Mengenai penjajahan bangsa Eropa ke Indonesia. Ada yang tahu nggak kenapa bangsa Eropa menjajah Indonesia? Cari rempah-rempah, Bu. Iya betul, karena mereka tahu Indonesia kaya akan sumber daya alamnya, kaya akan rempah-rempahnya, maka mereka ingin menguasai itu semua. Anak-anak, sekarang Ibu berikan soal evaluasi ya. Oke, Bu. Selamat mengerjakan. Nah, anak-anak sudah selesai ya untuk mengerjakan soal evaluasinya. Anak-anak rajin terus belajar ya. Jangan lupa di masa pandemi ini kita harus menerapkan 3M. Apa itu? Mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Anak-anak, sebelum pembelajaran diakhiri, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Selesai. Anak-anak, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.